Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi. Pada video kali ini sesuai dengan salah satu request teman kita, yaitu soal-soal TIU dengan kategori numerik. Jadi di kategori numerik itu nanti ada 4 subkategori. Yang paling atas adalah hitungan sederhana. Jadi pada video ini saya akan menambahkan soal-soal hitungan sederhana. Meskipun sebenarnya di playlist itu sudah ada, tapi tidak masalah. Hari ini kita belajar soal hitungan sederhana, mengingat sebelum-sebelumnya kita sudah membuat video-video yang sepertinya terlalu kompleks ya, entah bedah kisi-kisi TIU, bikin soal analitik, dan juga yang lain-lainnya. Oke, gini, saya akan menerangkan pelan-pelan karena tujuan di sini adalah kita belajar bersama, bukan teman-teman melihat saya mengerjakan soal. Jadi pelan-pelan dan semoga teman-teman bisa memahaminya, konsep-konsep dari hitungan sederhana. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Soal nomor 1 ini kita bisa lihat skimming atau membaca cepat. Ada dua perbedaan, yang ini pecahan campuran, yang ini pecahan biasa tetapi dikuadratkan. Ini harus kita buat sama dulu. Yang pecahan campuran biar bisa menjadi pecahan sederhana diapain? Dibuat perkalian, 3 dikalikan 2 ditambah 15 berapa? 3 kalikan 2 itu 6 tambah 15 yaitu 21 per 3 ditambah 2 per 3 dikuadratkan berapa? 2 dikuadratkan menjadi 4, 3 dikuadratkan menjadi 9. Oke, sorry ya, ini bukan plus tapi minus. Begini, sampai sini bisa diikuti. Sekarang pembaginya kita jadikan 1. Yang bisa digunakan adalah yang 9. Menjadi 9 dibagi 3 dapat 3. 3 dikalikan 21 menjadi 63 per 9. Begini, dikurangi 4 per 9. Sama dengan berapa? 59 per 9 seperti ini. Ini sama dengan kita hitung manual. Kalau teman-teman tidak tahu, 59 dibagi dengan 9 dapatnya 6. Di sini menjadi 54. Sisanya adalah 5. Berarti 5 per 9. Atau di sini menjadi 5 per 9. Jawabannya yang C. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita ketahui P sama dengan 2, H sama dengan 3. Lalu ada sebuah persamaan seperti ini. P kuadrat ditambah 2H ditambah H kuadrat. Berapakah nilai P dikalikan H dikalikan R? Berarti kita butuh mengetahui nilai R. Nilai R itu bisa teman-teman cari dengan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan cara yang biasa begini. R akan sama dengan, teman-teman masukkan nilainya. P sama dengan berapa? 2. Berarti dikuadratkan menjadi 2 kuadrat. Seperti ini. Ditambah dengan 2PH. 2 dikalikan P yaitu 2 lagi. Dikalikan H yaitu 3. Ditambah dengan H kuadrat yaitu 3 kuadrat. Seperti ini. Ini menjadi 4. Yang ini menjadi berapa? 6 kalikan 2, 12 ditambah 9. Totalnya menjadi 25. Oke, seperti ini. Sekarang kita masukkan ke dalam pertanyaan, yaitu P dikalikan H kalikan R, yaitu 2 dikalikan 3 dikalikan 25. Atau sama dengan 150. Jawabannya yang A. Ini cara pertama, tapi teman-teman juga bisa menggunakan cara yang kedua. Cara kedua ini kalau teman-teman lihat di sini, taruhlah P ini adalah A, H ini adalah B. Maka teman-teman bisa menotis bahwa persamaan ini adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini adalah penjabaran dari persamaan A plus B kuadrat.
Atau sama dengan di sini bisa kita tulis A plus B itu bisa kita samakan dengan yang ada di sini. Yang A tadi mewakili P, berarti ini menjadi 2 ditambah yang B itu mewakili C, yaitu 3 dikuadratkan. Begini, menjadi 5 kuadrat atau menjadi 25. Inilah nilai R. Kalau dikalikan nanti hasilnya sama seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kalau kita lihat secara sekilas ini susah. 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi sampai dengan plus 99 dikurangi min 100. Tetapi kalau kita lihat secara lebih cermat, ini bisa kita kategorikan per bagian. Misal ini saya buat kurung begini. 1, ini saya buat kurung begini, dan seterusnya sampai ini. Kita bisa lihat di sini 1 dikurangi 2 itu sama dengan min 1. 3 dikurangi min 4 sama dengan min 1. Begitupun sampai di sini sama dengan min 1. Jika ada 100 nomor dan setiap 2 nomor dijadikan 1, berarti hanya ada 50 nomor, ibaratnya begitu, atau 50 bagian, dan setiap bagian itu hasilnya adalah min 1, sehingga 50 dikalikan min 1, jawabannya adalah min 50 atau minus 50, yaitu yang B. Oke, begini kita kerjakan soal yang nomor 4. Di sini kita punya X sama dengan akar 3 pangkat 4, Y sama dengan 4 pangkat 3, dan Z sama dengan akar X plus akar Y. Lalu ditanyakan Z dibagi buka kurung X plus Z, berapakah nilainya? Oke, kita rubah dulu ke dalam angka-angka yang mudah. Kita punya X sama dengan akar 3 pangkat 4. Sorry ya, nggak bisa di sini, saya ulang. Di sini X sama dengan akar dari 3 pangkat 4. Agar akarnya hilang itu diapakan teman-teman? Masih ingat nggak? Caranya yaitu dipangkatkan menjadi X kuadrat sama dengan 3 pangkat 4. Ketika X-nya saya kuadratkan, maka akar di sini itu bisa hilang. Begini, lalu X-nya ini kan pangkat 2, ini pangkat 4, ini kita bisa kurangi menjadi X sama dengan 3, pangkatnya 4 dikurangi 2, tinggal 2. Atau X sama dengan 9. Oke, kita dapat X-nya. Lalu kita cari si Z. Si Z itu adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ini kan kita sudah hafal, yaitu 64. Oke. Lalu kita disuruh mencari si Z. Si Z itu adalah akar dari X, yaitu 9, ditambah dengan akar dari Z, yaitu 64. Atau sama dengan, ini dapatnya 3, ini dapatnya 8. Dijumlahkan menjadi 11. Lalu yang ditanyakan itu adalah Z, yaitu 64 di sini ya. Z yaitu 64 ini dibagi dengan X plus Z. X-nya yaitu 9, Z-nya adalah 11. Begini. Menjadi berapa? Menjadi 64 dibagi dengan 20. 6 dibagi 2 menjadi 3, 4 dibagi 2 menjadi 2, nolnya naik 1 di sini, berarti 3,2. Jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah soal yang langganan sering keluar. Di sini teman-teman harus berhati-hati ya. Di sini satuannya persen, di sini satuannya persen, tapi ingat di sini adalah pengurangan, sehingga dia harus dikerjakan terakhir. Tidak boleh 37% dikurangi 18% baru dikalikan 0,22. Tidak boleh, kita harus mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Kalau kita buat menjadi gimana angkanya? 37% itu kan kalau kita buat desimal menjadi 0,37 dikurangi 18/100, ini juga bisa kita buat desimal menjadi
0,18, tapi saya memilih ini dulu karena perkaliannya nanti juga ingin saya rubah menjadi 22/100. Oke, begini bisa diikuti teman-teman, bisa ya. Lalu selanjutnya kita rubah begini, 0,37 itu tetap, tetapi yang ini kerjakan dulu, 18 dikalikan 22 dapatnya berapa? 396. Lalu yang bawah 100 dikalikan 100 menjadi 10.000. Oke, sampai sini bisa diikuti teman-teman, bisa ya. Sekarang kita sederhanakan, 396 dibagi 10.000 itu dapatnya berapa? Dapatnya adalah yang ini kita tulis lagi 037, dia naiknya 4 kali menjadi 0,0396. Sisanya berarti hanya sisa 0,3304. Begini jawabannya, berarti yang A. Bisa diikuti teman-teman, bisa ya, masih mudah. Yang penting perkalian pembagian diutamakan. Kalau ada yang dipangkatkan terlebih dahulu. Mainnya hanya di situ. Oke ya, kita kerjakan soal nomor 6 di sebelah sini ya. Ternyata satu bagian untuk 3 soal agak sempit ya. Oke, nanti buat evaluasi saya ya. Oke, di sini 0,039 itu bisa kita dekati atau kita dekatkan saja biar mudah dikerjakan menjadi 640. Tetapi kan dikuadratkan menjadi begini, kita kalikan. Kalau kita kalikan berapa? Nolnya nggak usah kita kerjakan, langsung saja yang 4. Ini nolnya kita hilangkan aja ya. 4 kalikan 4 dapat 16. Lalu di sini menjadi 25. Yang bawah ini menjadi 6 kalikan 4 24. Di sini 38. Jika dijumlahkan menjadi 6 9 0 4. Yang mendekati ini adalah yang ada B, ada D, ada juga E. Kalau kita lihat yang B itu tidak mungkin karena perkaliannya itu di belakang koma itu masih ada nolnya. Seharusnya kalau dikuadratkan dia akan bertambah nolnya seperti ini. Jadi ini tidak mungkin yang B. Lalu kita lihat angka yang paling belakang, yaitu kan 9. 9 kalau dikuadratkan itu menjadi 81. Belakangnya angka 1. Maka pasti di sini belakangnya juga angka 1. Berarti antara D sama E itu yang mendekati yang E. Karena belakangnya juga 1. Ini belakangnya 4. Berarti kita ngambil yang E. Begini. Selanjutnya kita menuju nomor 7. Di sini materinya tentang faktorial. Jadi coba kita kerjakan ya. Ini kalau kita buat pecahan atau kita pecah itu kan menjadi 24 faktorial dikurangi 21 faktorial dibagi 20 faktorial. Tapi biar mudah ngitungnya begini. 24 faktorial itu kan bisa saya tulis begini kan. 24 dikalikan 23 dikalikan 22 dikalikan 21 faktorial. Boleh? Boleh. Lalu di sini saya bagi dengan 20 faktorial dikurangi dengan 21 faktorial. Ya oke lah begini. Dibagi dengan 20 faktorial. Boleh? Boleh ya. 20 faktorial ini boleh saya coret dengan yang ada di sini karena di sini kan ada 20-nya. Bisa coret. Yang ini 20-nya bisa saya coret dengan yang ini. Begini. Bisa diikuti. Sehingga yang tersisa adalah 24 dikalikan 23 dikalikan 22 dikalikan 21. Hasilnya dikurangi 21. Gitu. Ini kalau seperti ini tidak ada cara instannya. Teman-teman ya harus mengkalikan biasa. Oke, di sini coba kita kalikan ya teman-teman. Kita gunakan perhitungan yang manual karena mau tidak mau ya harus seperti itu ya. Oke, 24 dikalikan 23 sama dengan berapa? Ini menjadi 2, ini menjadi 7 dan juga 1. Lalu dikalikan 2 kalikan 4 yaitu 8. Ini menjadi 4. Dijumlahkan menjadi berapa? 2, 5, 5. Setelah itu dikalikan dengan 22. Menjadi berapa? 4, 0, 1, 1.
yang belakang juga sama, 4, 0, 1, 1. Begini kita jumlahkan, berarti dapatnya 4, 4, 1, 2, 1. Dikalikan dengan 21 yang terakhir ya, 21. Dikalikan berapa ini? Menjadi 4, 4, 1, 2, 1. Dikalikan dengan yang bawah menjadi 8, 8, 2, 4, 1. Dijumlahkan menjadi 4, ini menjadi 2, ini menjadi 0, ini menjadi 5, ini menjadi 5, ini menjadi 2, dan terakhir dikurangi dengan ini ya, 21. Kita kurangkan di sini aja 21, berarti sisanya adalah 3. Jawabannya berarti 255 belakangnya 3, yaitu yang D. Seperti ini. Nomor 8, nilai yang paling dekat dengan 64 adalah, yang paling dekat dengan akar 64 itu kan cuman akar dari 49, yaitu angka 7, dan juga akar dari 64, yaitu akar 8. Berarti jawabannya itu harus lebih tinggi daripada 7 tetapi kurang daripada 8. Dan kita lihat di sini 64, artinya dia sudah sangat mendekati angka 8. 7 yang paling mendekati angka 8 itu adalah yang D. Kita bisa mengambil yang D. Kalau 7,3 ini lebih dekat dengan angka 49 karena 7 saja sudah 49. Seperti itu, saya kerjakan di sini ya. Nomor 9 itu kan kita bisa ketahui bahwa X plus Y sama dengan 100 dan X dibagi Y sama dengan 1/4. Maka nilai Z min X adalah, oke, kita buat dulu agar kita mengetahui berapa nilai X, berapa nilai Z. Kita cari dulu nilai X. X plus Y itu sama dengan 100. Lalu kita rubah dulu di sini. Gimana cara merubahnya? Ya ini, yang Z ini harus kita rubah menjadi X. Caranya gimana? Kita manfaatkan yang ini. Kalau ada X per Y sama dengan 1/4, itu kita bisa rubah menjadi 4-nya pindah ruas menjadi 4X, Y-nya pindah ruas menjadi Z, dikalikan 1, nggak usah kita tulis. Berarti Y itu sama dengan 4X. Tinggal kita masukkan ke sini. X-nya tetap, Y-nya kita ganti menjadi 4X sama dengan 100 atau 5X sama dengan 100. X-nya adalah 100 dibagi 5, dapatnya 20. Ini X-nya. Lalu kita ketahui bahwa jika X plus Y sama dengan 100, maka Y-nya adalah sisanya, berarti dapatnya 80. 80 tambah 20 sama dengan 100. Oke, pas ya. Pertanyaannya apa? Yaitu Z dikurangi X, berarti 80 dikurangi 20, dapatnya adalah 60. Yang mana? Yang C. Oke, begini. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke soal nomor 10. 12 adalah 150% dari, gimana caranya? 150% itu boleh nggak saya tulis menjadi 1,5? Boleh ya, karena 150% itu kan 150, ini kan 150 awalnya dibagi 100, lalu naik 2 menjadi 1,5. Oke, 150 saya tulis menjadi 1,5, lalu dia tidak tahu berapa yang bagian persennya, tapi dia tahu hasilnya adalah 12. Maka X-nya akan sama dengan 12 dibagi dengan 1,5 atau menjadi 120 dibagi 15. Jawabannya adalah 8. Yang mana? Yang B. Oke, dapat 1. Sekarang nomor 11. Kalau seperti ini, teman-teman dirubah dulu menjadi angka yang mudah. Komahnya kita hilangkan menjadi 0,06, ini kita buat menjadi 6, berarti dia turun 2 kali, berarti ini juga turun 2 kali menjadi 24 05,4. Oke, dapat poinnya. Baru kita bagi dengan angka 6. Oke,
Seperti ini, kalau kita gunakan pembagian sederhana, ini 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Dikurangi menjadi 0. Lalu dia menurunkan angka 5. Berarti di sini ditambah angka 0. Seperti ini. 0,5 belum bisa digunakan, tambah 0 lagi baru menjadi 54. Di sini baru keluar angka komanya. 54 dibagi 6 dapatnya 9. Sehingga yang seperti ini 400,9 itu yang D. Oke, bisa diikuti teman-teman? Bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Saya pisah dulu ini biar tidak ganggu. Oke, soal nomor 12 itu kan 175 dikalikan 12 dibagi 21,4 dikurangi 7/5. Berarti kalau kita hitung menjadi 175 dikalikan dengan 12 dibagi dengan 21,4, yang ini kan masih pecahan, kita buat desimal. 7 dibagi 5 itu sama dengan 1,4. Seperti ini. Ini berapa hasilnya? Kita tulis lagi 175 dikalikan 12, yang ini 21,4 dikurangi 1,4 sisa 20. Ini kita bagi 2 dapat 10, ini kita bagi 2 dapat 6. 6 dikalikan 175 itu berapa? 6 kalikan 5 dapat 30, dia nyimpen 3. Lalu di sini 6 dikalikan 7 menjadi 42 ditambah 3 45. Nyimpen angka 4. 6 dikalikan 1 sama dengan 6 ditambah 4 menjadi 10. Dapat 1050, tetapi kan dibagi 10 berarti dia naik 1 komanya. 105. Jawabannya berarti yang B. Oke, begini. Oke, soal nomor 13. Di sini ada 85% dikurangi 25% ditambah 1,25 dikurangi 3 1/4. Ini kita buat dulu dalam bentuk yang sama. Karena ini hanya penjumlahan dan pengurangan, maka tidak ada yang diutamakan, boleh dikerjakan dari depan. 85% dikurangi 25% itu berapa? 60%. Oke, ini kalau kita buat desimal menjadi 0,6 ditambah 1,25 sudah enak, nggak usah dirubah. 3/4 itu menjadi 3,25 karena 1/4 itu 0,25. Oke, sekarang kita kerjakan ini. 1,25 dikurangi 3,25 itu masih ada berapa? 0,6, berarti hasilnya minus ya, minus 2. 0,6 dikurangi 2 itu minus 1,4. Jawabannya berarti yang D. Oke, begini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 14 bagaimana caranya? Jika R buka kurung Y-2 sama dengan B, maka Y sama dengan, ya ini kita harus rubah dulu ya. Yang ini, persamaan ini menjadi formatnya seperti ini, Y ini. Oke, kita rubah di sini ya. Taruhlah saya tulis ulang dulu biar mudah. R dikalikan Y-2 sama dengan B. Biar bisa menjadi Y, kita rubah menjadi Y-2, B-nya tetap, R-nya pindah ruas menjadi pembagian seperti ini. Atau kita rubah lagi biar Y-nya sendiri menjadi Y sama dengan B per R min 2 pindah ruas menjadi plus 2. Seperti ini. Inilah si Y. Kita masukkan ke dalam sini, ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita bisa misalkan. Sebenarnya ini bisa saya rubah menjadi seperti ini, salah satu jawaban ini. Tapi nanti teman-teman akan mungkin nggak bingung, cuman butuh waktu untuk mencernanya. Jadi saya rubah cara yang mudah aja. Di sini kan yang tidak diketahui hanya B sama R. Ini bisa kita misalkan. Saya taruhlah B ini angkanya adalah 2, R ini angkanya 1 biar mudah dikerjakan. Kalau kita masukkan menjadi berapa Z ini? 2 dibagi 1, ya enggak? Ditambah dengan 2 menjadi 4.
kita cari persamaan A, B, C, D sama E yang hasilnya jika dimasukkan B sama dengan 2, R sama dengan 1, itu harus ketemunya 4, maka itu yang benar. Coba kita kerjakan di sini. Besok kalau ujian teman-teman harus mengerjakan dengan cepat ya kalau menggunakan cara ini. B dibagi R min 2 berarti sama dengan 2 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 2, maka hasilnya 0. Yang B dikurangi 2R dibagi 2 menjadi 2 dikurangi 2 dikalikan R-nya adalah 1 dibagi dengan 2, maka menjadi 0 dibagi 2 sama dengan 0, tidak bisa juga. Yang C, B plus 2R dibagi 2, B-nya adalah 2, ditambah dengan 2, dikalikan 1 dibagi dengan 2, atau 4 dibagi 2 sama dengan 2, bukan juga, kita butuhnya 4. Yang D, B plus 2R menjadi B-nya yaitu 2, ditambah dengan 2 dikalikan R yaitu 1, dibagi R yaitu 1 sama dengan 4. Nah ini yang benar. Kalau kita coba cek yang E, misal ya, ini ada 1 dibagi 2 dibagi B yaitu 2 menjadi 1/4 atau 0,25. Ini juga salah, maka jawabannya jelas yang D. Begini caranya. Soal nomor 15 ini juga sederhana ya, ada setengah ditambah 4X sama dengan 10, maka nilai X adalah, oke, saya tulis ulang dulu biar enak dilihat. 1/2 atau setengah ditambah dengan 4X sama dengan 10. Berapakah nilai X? Ya tinggal kita pindah ruas menjadi 4X sama dengan 10. Yang tadinya plus setengah, pindah ruas menjadi minus setengah. Atau bisa kita tulis menjadi berapa? 0,5. Berarti X-nya adalah 10 dikurangi 0,5 itu 9,5. 4-nya pindah ruas menjadi pembagian seperti ini. 9,4 dibagi 4. Kalau tidak ada, kita lihat yang mendekati. Yang mendekati yang mana? Kita bisa mengacu ke yang D ini yang mendekati, karena yang lainnya kan minus. Ini minus, 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 tidak mungkin. Kalau 11/2 ini juga tidak mungkin. Kalau yang D ini masih bisa dengan cara kita kalikan 2. Penyebutnya kita kalikan 2, pembaginya juga kita kalikan 2. 9,4 jika dikalikan 2 menjadi 19. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Oke, jawabannya persis dengan yang D. Maka kita ngambil yang D. Oke ya, seperti ini. Lalu soal nomor 16. Soal nomor 16 ini juga sederhana ya. KR plus S sama dengan 100 dan R per S sama dengan 1/4, maka R min S sama dengan berapa? Oke, kita harus mencari dulu R-nya berapa, S-nya berapa. Kita bisa merubah yang ini ya. Ini kita rubah dulu menjadi seperti ini. R per S sama dengan 1/4. Kita pindah ruas. 4-nya pindah ruas menjadi 4R. Sedangkan S-nya itu pindah ruas menjadi S dikalikan 1 atau S sama dengan 4R. Sehingga kita bisa masukkan ke sini. Ke sini ya. S-nya sama dengan 4R. Berarti R-nya tetap. S-nya yaitu 4R sama dengan 100. Atau 5R sama dengan 100. R-nya adalah 100 dibagi 5 yaitu 20. Kalau kita tahu R-nya sama dengan 20, sedangkan R plus S sama dengan 100, maka S-nya sudah pasti sisanya, yaitu sama dengan 80. Begini. Lalu pertanyaannya adalah R dikurangi S, berarti 20 dikurangi 80. Hasilnya adalah minus 60. Jawabannya yang D. Oke, selesai. Kita lanjut lagi. Oke, soal nomor 17, jika A plus B kalikan Z sama dengan CB, maka nilai dari Z adalah, dalam A, B, dan C adalah, oke. Berarti kalau kita cari Z, format ini harus kita rubah menjadi format Z saja. Berarti menjadi apa? Coba saya tulis ulang dulu ya. A plus BZ sama dengan CB. Menjadi BZ sama dengan CB, hanya pindah ruas menjadi minus. Seperti ini.
Lalu kalau kita butuh Y-nya saja, berarti menjadi CB min A dibagi dengan B, karena B-nya awalnya perkalian menjadi pembagian. Oke, kalau dimasukkan ke sini tidak ada, kita bisa menggunakan cara seperti yang tadi. Kita misalkan saja, biar teman-teman mudah ya. Kita misalkan dengan angka yang mudah. A itu angka 1, B itu kita misalkan angka 2, C itu kita misalkan angka 3. Sehingga jika kita misalkan menjadi C kalikan B menjadi 3 dikalikan 2 dikurangi A, yaitu 1, dibagi dengan B, yaitu 2. Artinya 6 dikurangi 1, 5. 5 dibagi 2, 2,5. Kita cari jawaban dari persamaan ini, mana yang hasilnya 2,5. Nanti ketemu jawabannya. Oke, kita coba yang A ini. A kalikan B, berarti kan cuma 1 dikalikan 2. Dikurangi dengan A, yaitu min 1, dikurangi dengan B, yaitu min 2. Maka hasilnya adalah min 1, ya kan? Berarti salah. Yang B itu menjadi C min B, berarti 3 min 2 dikurangi A, yaitu dibagi A menjadi 1. Artinya menjadi 1 dibagi 1 dapatnya 1. Ini juga salah. Yang B, C dikalikan B, artinya adalah 3 dikalikan 2 dibagi dengan A, yaitu 1, sama dengan 6. Masih ada ya min B ya. Min B berarti min 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Ini juga kurang pas. Kita butuhnya 2,5 soalnya. Yang D coba. C, yaitu C itu 3 dikurangi A per B. A itu adalah 1, B-nya 2. 3 dikurangi setengah sama dengan 2,5. Nah, ini yang benar. Kalau kita paksakan yang E ini kita cek menjadi 3 dikalikan B, yaitu 2, ditambah A, yaitu 1, dibagi dengan A, yaitu 1. Artinya ini menjadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Juga berlebihan. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 18. Diketahui nilai A sama dengan 10 per B. Apabila nilai B dikalikan dengan 3, nilai A harus, kita tulis dulu A sama dengan 10 per B. Begini. Pertanyaannya adalah apabila B dikalikan dengan 3. Ini dikalikan dengan 3. Seperti ini. Maka yang A gimana? Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu formatnya. Bahwa di A ini sebenarnya adalah ada angka 1, A per 1 begini, ya enggak? Cuman tidak kita tulis. Artinya jika B dikalikan 3, maka yang depannya sini juga dikalikan 3. Pembaginya dikalikan 3 untuk yang 10, berarti yang A juga dikalikan 3. Begini. Oke. Nilai A harus yang mana? Berarti kan A dibagi dengan angka 3. Jawabannya itu yang E. Seperti ini. Bisa ya teman-teman dipahami? Bisa. Kita lanjut lagi. Oke, soal nomor 19. Ini saya tulis ulang dulu biar lebih jelas ya angkanya. Yaitu 1 per X ditambah dengan 1 per Y dibagi dengan XY. Oke, ini kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita kalikan silang. Y kalikan 1 menjadi Z. Ditambah X kalikan 1 sama dengan X dibagi dengan X kalikan Z dibagi lagi dengan XY. Ingat bahwa XY ini sebenarnya adalah XY dibagi 1, cuman tidak kita tulis, sehingga ini bisa kita tulis lagi menjadi Y plus X dibagi dengan X kalikan Z. Ini naik ke atas, sehingga ini harus dibalik menjadi 1 dikalikan dengan XY. Begini. Maka hasilnya adalah Y plus X dikalikan 1 itu tetap Y plus X. Yang bawah X dikalikan Z dikalikan X kalikan Y lagi itu menjadi XY yang dikuadratkan. Begini. Yang seperti ini adalah yang C. Ketemu jawabannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 20.
Soal nomor 20, di antara nilai berikut ini, nilai yang lebih kecil dari 3 adalah, oke, 22 dibagi 7 itu pasti menjadi 3, berapa? Nggak tahu, karena 7 dikalikan 3, 21. Berarti lebih besar daripada 3, ini salah berarti. Yang B itu akar 8, kalau kita tahu akar 9 itu sama dengan 3, maka kalau akar 8 itu pasti lebih kecil daripada 3. Kalau yang ditanya lebih kecil daripada 3, maka yang B ini ada kemungkinan. Oke. Sekarang yang ini 1,8 dikuadratkan. Coba kita cek ini menjadi berapa. Kalau kita hitung nanti kira-kira dapatnya dia 3, nggak tahu berapa. Karena nanti kalau 18 dikuadratkan itu 300-an lah. Kalau naiknya komanya 2 menjadi 3, berapa seperti itu. Sedangkan yang ini 10 dibagi 3 itu pasti 3,3, nggak tahu lebihnya berapa. Yang ini pun sama, kalau kita nolnya ini kita hilangkan, dia akan turun menjadi 30 dibagi 1, maka dapatnya 30, lebih tinggi lagi. Berarti jawabannya pasti yang B, seperti ini. Demikian soal hitungan sederhana untuk materi numerik. Jika ada requestan silahkan tulis di komen. Kalau ada request, nanti video berikutnya adalah mengikuti request dari teman-teman. Jika tidak ada request, saya akan melanjutkan drill soal yang saya anggap perlu. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.